Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengurangi nyeri lutut kaku ataupun tidak bisa ditekuk. Oke, sebenarnya cara ini sudah lama saya buat, cuma masih banyak pasien-pasien yang meminta atau bertanya bagaimana kondisi lutut ini supaya lebih baik dari sekarang. Pertama-tama saya jelaskan dulu, sebenarnya caranya hampir sama semua. Caranya sangat mudah, ringan, dan alat-alat yang dipakai pun tidak terlalu mahal ataupun ada di sekitaran kita yang bisa dilakukan. Yang penting intinya saat nerapi kita konsisten. Yang pertama konsisten, itu artinya konsisten kita harus rajin menstimulus atau merangsang pada otot-otot atau jaringan yang harus diterapi mandiri. Yang kedua, jadi seperti ini, kalau lutut, kondisi lutut, kenapa banyak yang bilang, oh pakai cara Mas Yunus bisa, alhamdulillah enakan, ada yang bilang gitu. Ada yang bilang, oh masih kurang, tidak ada perubahan. Nah, biasanya seperti ini saya jelaskan. Kenapa kalau yang baru pertama sekali dua kali langsung ada perubahan? Itu biasanya karena kondisinya yang pertama itu masih awal, ataupun belum terlalu parah, ataupun masih baru-baru. Itu yang terutama. Terus yang kedua, yang sudah digosok-gosok tapi masih sakit dan belum ada perubahan. Nah, biasanya ya kebanyakan kalau kondisi itu sudah lama, artinya kondisi lututnya itu sudah tidak, misal yang saya ambil contoh, tidak bisa nekuknya itu sudah lama. Dalam artian lama itu kalau saya kasih jangka waktu 3 bulan ke atas, nah itu udah lama, tidak bisa nekuk, tidak dilatih, tidak diterapi dengan benar, nah itu akan memperlama dalam proses penyembuhan. Seperti itu. Karena apa? Kalau semakin lama kondisi jaringan, kondisi otot, mulai dari yang dari luar maupun yang dalam itu semakin lengket, semakin kaku. Jadi pemulihannya pun akan memerlukan waktu yang lumayan lama. Berbeda kalau masih gejala-gejala awal, langsung kita terapi, itu akan lebih cepat. Oke, langsung saja, itu karena pembukaan aja, intermezzo. Caranya seperti apa? Caranya ya seperti video-video yang saya jelaskan di video-video yang lalu. Mungkin bagi pemirsa channel Yunus Mirza Official yang sudah mengikuti lama, mungkin cara ini sudah sangat familiar. Tapi berbeda dengan pemirsa ataupun penonton YouTube yang baru saja menonton video ini. Oke. Caranya hampir sama. Ini kita sediakan dulu pelumas. Yang harus disediakan adalah pelumas. Yang penting intinya licin. Bisa pakai minyak apa aja, yang penting licin dan tidak panas. Oke. Nah, kalau ini saya pakai minyak yang literan, minyak masas yang literan. Saya pindah ke tempat ini. Yang kedua yang harus disediakan, kalau di rumah tidak punya alat yang ini namanya alat gogi. Nah, bisa dibeli di toko online, namanya alatnya gogi. Kalau tidak punya alat gogi, pakai yang ini, ujung botol yang bergerigi ini, maksudnya ujung botol yang kaca yang bergerigi ini, bawahnya kan ada gerigi-geriginya. Bisa pakai ini murah meriah. Atau juga bisa pakai alat yang ini juga di toko online banyak ditemukan. Nama alatnya pijat apa ini, pokoknya yang seperti ini, pijat. Kemarin saya beli apa namanya ini, untuk gosok-gosok, lawannya untuk gosok-gosok. Fungsinya gosok-gosok ini adalah untuk merilekskan otot-otot, membuka peredaran darah, sehingga kalau sudah peredaran darah dibuka, otot dirangsang untuk lentur. Nah, itu pun nanti akan mempengaruhi kualitas dari sendi di dalam lutut ini, sehingga recovery akan mudah terjadi. Oke, langsung saja caranya seperti ini. Pertama ini ya. Nah, kita kasih minyak dulu. Cara ini bisa dipakai juga kalau
pasca ataupun pasien-pasien ataupun orang-orang yang habis mengalami cedera, misal keseleo atau cedera lutut, setelah fase radangnya atau bengkaknya selesai, boleh dilakukan cara seperti ini. Oke, selanjutnya juga pasien yang habis operasi, misal operasi ACL atau operasi patah tulang di paha, apa di tempurung, apa di bawah di tulang tibia atau tulang kering, ini bisa dilakukan cara seperti ini. Caranya sangat mudah. Yang pertama, otot quadriceps dulu, otot yang paha bagian atas ini kita stimulasi atau rangsang dengan gosok-gosok. Saya pakai yang ini dulu ya, yang paling umum, yang mudah ditemukan. Cara gosoknya dari atas ke bawah ini boleh, dari bawah ke atas juga boleh, terserah. Yang penting digosok. Gosoknya pelan-pelan dulu. Yang digosok adalah otot paha ini, nanti akan terasa gerenjel-gerenjel. Nah, cari yang otot gerenjel-gerenjel, artinya gerenjel-gerenjel itu dia ototnya tegang, otot memendek, itu yang harus dikembalikan dulu. Dikembalikan fleksibilitasnya dengan cara digosok-gosok seperti ini. Nah, gosok-gosok ini efeknya yang tadi saya sebutkan, membuka pembuluh darah agar otot bisa lebih rileks, otot lebih kenyal dan lentur kembali. Oke, gosok-gosok seperti ini. Nah, mulai dari ini ujung, ini ada tulang sini. Nah, ini dari samping, terus tengah, dalam seperti ini. Gosoknya berapa lama terserah. Kalau gerenjelnya atau kakunya nemen ataupun kakunya sudah lama ya bisa lebih lama, ataupun agak parah bisa lebih lama. Kalau umumnya, kalau masih ringan-ringan, baru-baru cukup 20 sampai 25 menit boleh. Kalau sudah lama bisa sampai 45 menit bahkan 1 jam gosok-gosoknya. Oke, tapi yang digosok bukan di sini saja, nanti secara keseluruhan saya jelaskan. Yang pertama yang harus digosok ini otot paha depan ataupun namanya otot quadriceps. Oke, gosoknya sama, mau pakai alat gogi ataupun alat ini seperti itu. Gosok seperti ini pelan-pelan. Intinya ya, yang saya sebutkan tadi harus konsisten, harus rutin. Kalau tidak rutin ya efeknya juga berbeda dengan kalau setiap hari digosok-gosok seperti ini. Oke, gosok seperti ini mulai dari samping. Oke, gosok. Maaf, agak sedikit batuk. Nah, oke, kalau udah gosok di area sini, pertama mulai dari paha ujung pangkal sampai ke bawah, ke dekat tempurung bagian samping, tempurung bagian tengah sampai tempurung bagian dalam. Oke, gosok. Yang kedua di dekat tempurungnya ini. Nah, mulai dari tempurung samping, tempurung atas, tempurung dalam, sama bawah tempurung ini harus dikendorin juga. Nah, ini biasanya nanti ditemukan gerenjel-gerenjel, terutama di area tendon sini, pesan serius ini, ini harus dikendorin. Bagian dalam juga, bagian samping sini. Nah, ini akan lebih tebal biasanya. Di atas juga ada, di bawah juga ada, seperti itu. Ini harus digosok, dikendorkan seperti itu. Ini pokoknya yang baru mengalami nyeri lutut segera dilakukan cara seperti ini, kecuali kalau masih ada radang di area sini, umpamanya di area tempurung lutut ada radang bengkak merah panas, jangan digosok dulu. Yang digosok di luar radangnya, misal di atasnya ini atau di bawahnya boleh. Kalau pas di rajangnya tidak boleh. Kalau tidak ada rajang, tidak ada tanda-tanda bengkak panas merah, boleh dilakukan gosok seperti ini. Oke, kendorin ini. Nanti ini cari yang gerenjel-gerenjel sakit, nah itu yang digosok. Jangan ketemu yang gerenjel-gerenjel digosok sakit malah dihindari. Cari digosok yang tidak sakit, nah itu kurang bagus. Karena yang dirangsang, yang otot yang bermasalah
tandanya otot yang bermasalah salah satunya itu ada gerenjel kaku. Nah itu terus digosok, dibuka dulu biar darahnya kebuka, biar teksturnya si tendon atau otot lentur kembali, seperti itu. Oh ya, kalau sudah pengapuran sudah lama, misal sudah tahunan, grade-nya sudah 3 ke atas ataupun 3 dan 4, jangan terlalu berharap bisa nekuknya kapan, itu jangan. Nah yang penting dengan digosok-gosok seperti ini paling tidak nyerinya atau kemangnya kakunya berkurang. Nah biasanya kalau sudah grade 3 ke atas, sudah celah sendinya sudah makin berkurang, ataupun udah grade 4, kakinya sudah bengkok ke dalam ataupun bengkok keluar, udah berbentuk X ataupun O, sama dokter sudah suruh operasi, ya sebaiknya juga operasi kalau tidak ada komplikasi di dalam badannya. Tapi yang paling bagus kalau di terapi seperti ini, kalau masih fase 1 dan 2, itu pun kalau masih awal-awal terasa, misal sebelum 3 bulan dilakukan treatment seperti ini, hasilnya akan sangat luar biasa terasa efeknya. Kalau sudah tahunan menderita sakit lutut, lalu melakukan cara atau teknik yang seperti ini, ya memang harus perlu waktu, perlu ketelatenan dan kesabaran. Karena cara yang saya ajarkan ini tidak memakai bahan-bahan kimia, tidak harus minum obat-obatan ataupun tidak harus tidak harus pakai minyak khusus, tidak harus pakai alat khusus. Yang penting di antara 3 ini mana yang ada ya udah pakai. Yang penting intinya telaten, seperti itu. Tidak, teknik-teknik saya tidak memberatkan, tidak mahal. Saya cuma ingin berbagi ilmu, semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi orang yang mengalami keluhan seperti ini. Oke, setelah dari ini, dari samping-samping tempurung lututnya ini, pindah ke bawah, ke otot ini, betis bawah sampai ke ankle sini. Ini harus dikendorin juga ini. Nah, ini karena orang kalau udah sakit lutut biasanya otot-otot di sini tegang, otot-otot sini lebih dominan. Kaku, apalagi kalau bentuknya O atau bulat itu. Nah otot samping ini dia lebih dominan. Nah ini harus ini kendorkan sampai ke ankle-nya sini, ujung ankle sini dikendorkan, Nah, kalau di rumah ada infrared boleh boleh sambil digosok sambil disinari infrared, itu lebih bagus, ototnya bisa lebih rileks, pembuluh darah yang kebuka di perifer juga lebih cepat, seperti itu. Infrared ini misalnya kayak gini, ini lampunya infrared ini, itu lampu infrared. So oke, kendorkan. Oh ini biasanya di sini gerjel-gerjelannya. Nah ini ada gerjel-gerjelan, sakit kalau digosok seperti ini. Terus pelan-pelan sampai ujungnya ini. Oke, lalu setelah digosok-gosok semua bagian depan, mulai dari paha depan, samping tempurung, semua sama betis, semua selesai. Lalu ankle-nya digini-gini kan, dikendorkan. Kalau sendiri bisa diginiin, ditekuk ke atas, lalu di fullkan, digerak-gerakkan ini, terus putar-putar dulu, dikendorkan, putar-putar dulu. Oke, balas, putar-putar, misal putar 10 kali, putar 10 kali, ini 10 kali, ditekuk, luruskan 10 kali. Oke, setelah itu jari-jarinya, nah di gini, cengkram lurus sekitar 10 kali juga. Oke, setelah ini selesai, pindah ke area belakang yang harus digosok. Oke, mengkurepum. Nah sekarang pindah ke belakang, kasih minyak lagi yang mau kita rilis ototnya. Nah ini gosok pakai ini.
Nah, harus digosok dulu langsung di lipatan lutut ini. Nah, mulai dari lipatan luar, lipatan dalam, seperti ini akan terasa banyak gerenjel-gerenjelan, banyak otot atau serabut tendon yang kaku. Nah, ini akan sakit, terasa sakit seperti ini. Digosok-gosok ini akan agak terasa sakit. Nah, nanti kalau sudah gerenjel-gerenjelnya sudah agak berkurang, rasa sakitnya pun saat digosok juga akan berkurang. Kalau awal-awal aja terasanya kayak ya sakit, kayak keiris-iris gitu rasanya. Kalau yang bagian belakang karena susah, kalau untuk gosok-gosok sendiri bisa minta bantuan orang lain. Karena kalau digosok sendiri terkendala jangkauan dari gosokannya itu. Oke, setelah dari sini agak berkurang sakitnya, pindah ke sini. Pindah ke otot betis ini. Nah, biasanya kalau otot betis mulai dari sini ini sakit. Ini dikendorin. Nah, kendorin terus sampai lemas. Setelah betis dikendorin, digosok-gosok sampai lemas, pindah ke atasnya, ke paha atas. Paha atas kalau mau sempurna mulai dari ujung bokong ke bawah ini. Cara ini sangat sederhana, tidak usah misal orang harus bisa pijat atau enggak usah. Yang penting bisa gosok ya gosok aja, arahnya pun nggak usah terlalu dipikirkan harus ke atas atau ke bawah, yang penting dia harus kena gosokan. Cara paling gampang menstimulus si otot itu ya dengan digosok ini, supaya yang saya sebutkan tadi di awal efeknya. Oke, setelah di sini selesai bisa ditambah sampai ke bokong atau ke pinggang. Nah, kalau umpamanya di bokong sama pinggang nggak ada sakit ya nggak apa-apa, nggak usah. Biasanya kalau orang sakit lutut lama mesti otot-otot di bokong sini juga tegang, otot pinggang juga tegang, seperti itu. Nah, jangan lupa juga kalau pas posisi ini setelah belakangnya digosok, di belakang di tengah-tengah sini antara tulang ini, tulang bonggol namanya. Nah, ini di kunyek-kunyek dulu gini, dikendorin. Nah, ini oke, dikendorin seperti itu. Nah, setelah di luar semua selesai kendor, kita pindah ke depan lagi. Ini udah kendor, sudah semua depan belakang kendor, kita pindah ke area belakang, ke area depan lagi. Oke, nah ini nanti intinya di sini, di area depan sini. Nah, nanti setelah digosok-gosok kita coba ditekuk lagi, coba tekuk. Nah, nanti di mana yang terasa sakit, misal oh otot bagian sini atau yang masih sini yang masih sakit atau bersisa, ya udah itu tinggal ditambah. Misal yang di sini masih terasa, ini tadi nanti gosoknya selain digosok itu harus ada penekanan juga, agak ditekan ke serabut yang kaku. Otomatis kalau ditekuk gini masih ada narik atau sakit di area sekitar tempurung, nah itu masih ada masalah di situ, ototnya masih kurang kendor, itu yang dikendorin. Misal di sini caranya kan tadi sudah digosok pelan-pelan, itu kan luarnya, sekarang lebih ke masuk dalam lagi, agak ditekan terus diunyek-unyek ini. Nah, kalau pakai ujung botol bergerigi seperti ini, agak ditekan masuk dulu. Oh, ini yang sakit, ini yang gerenjelnya, udah diunyek-unyek 5-10 kali unyekan, pindah, tekan unyek-unyek, tekan unyek-unyek, tekan unyek-unyek. Mana yang sakit ya digituin, tekan unyek-unyek, tekan unyek-unyek, fokus ke area dekat-dekat tempurung seperti itu. Setelah semua sisi selesai, barulah kita kompres dengan air dingin. Jadi es batu masukin dalam plastik, kasih air, tempel di area tempurung sekitar 10 menit. Pokoknya selama habis digosok kompres, selalu kompres dengan dingin. Oke ya, fungsinya dingin adalah menetralkan setelah semua pembuluh darah dibuka, suhu tubuh di area sini meningkat, biar
efek jarum setelah digosok-gosok ini cepat mereda, itu kompres dengan dingin. Setelah itu, setelah dikompres dengan dingin, barulah kita latih. Misal mau dilatih nekuk, bisa dengan cara duduk di antara dua sujud, ditahan sampai kuat bisa. Terus ataupun duduk ongkang-ongkang, diluruskan lutut sambil duduk, diluruskan, ditekuk lurus, ditekuk seperti itu. Ataupun dilatih mau jongkok sedikit, berdiri, jongkok sedikit, berdiri, seperti itu. Oke, tahapannya seperti itu. Yang pertama harus dikendorkan dulu, dirangsang, dikendorkan. Setelah itu baru exercise-nya untuk menekuk macam-macam, nanti dipilih mulai yang paling ringan dulu sampai ke tahap yang paling susah, seperti itu. Oke, mungkin ini aja video kali ini. Semoga video yang saya buatkan ini bisa bermanfaat, terutama bagi yang mengalami nyeri lutut karena kaku dan juga susah ditekuk. Oke, akhir kata, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat selalu, salam sehat, salam bermanfaat.